atau dugaan seperti apa? Jadi tadi dari tim TAA kita Polda Jabar ya sudah olah TKP, sementara kita hentikan sementara ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan olah TKP di TKP kecelakaan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya, dari bekas tuburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut ya. Seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan, nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya ya. Kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli ya untuk memeriksa teknis kendaraan, apakah fungsi pengereman berfungsi atau fungsi-fungsi yang lain, itu akan diperiksa oleh ahli. Kemudian juga kita akan periksa dari APM ya, dari bis tersebut. Nanti juga ada ahlinya di sana, kita akan periksa bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut ya. Nanti dari hasil penyelidikan semua kita akan simpulkan, kita akan gelar. Kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan dan layak untuk dinaikkan ke penyidikan, kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan ya. Kita menentukan tersangka ya. Berapa lama itu Pak kira-kira? Ya secepatnya ya, secepatnya kita berangkat dari sini, dari kendaraan, pemeriksaan saksi-saksi itu kita akan melakukan percepatan sehingga cepat kita akan memastikan ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Ya. Untuk sopir sendiri Pak, diminta keterangan? Supir kondisinya masih belum stabil ya. Tadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan secara menyeluruh, baru investigasi saja, interogasi saja. Jadi secara verbal ini belum dimintai keterangan. Jadi dari pihak kepolisian belum menyimpulkan apakah ini rem atau dari faktor lainnya? Kita belum bisa menyimpulkan ya. Tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya ya, karena teknis. Jenderal, ini kendaraan plat AD, kenapa penumpangnya warga Depok? Ini menurut penelusuran ya, kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke Bekasi ya, ke Bekasi. Kemudian dari pihak sekolah ini sudah sewa lah ya, sewa ke travel tersebut ya, dan mengarahkan ke mana bus tersebut. Jenderal, ada berapa saksi yang rencananya akan diperiksa nanti? Ya semua kesaksian ya, termasuk dari warga sini ya, saksi ahli itu akan terus kita gali ya, untuk memastikan peristiwa kejadian kecelakaan. Terkait jalur rawan di turunan Ciater ini, apakah akan dibuat jalur darurat di daerah sini kemarin? Betul, Ini bukan sekali dua kali masalahnya. Betul, ini adalah black spot ya, artinya sering terjadi kecelakaan di sini. Kemudian kita nanti ada FGD ya, setelah ini, setelah olah TKP, setelah penyidikan ada FGD. Nanti kita akan memberikan rekomendasi ya, rekomendasi
termasuk salah satunya masalah rekayasa lalu lintas, penambahan rambu, atau mungkin seperti mana MN ada diperlebar dan sebagainya ya. Itu semua akan kita tuangkan di fokus grup diskusi sehingga kita berikan rekomendasi kepada pemerintah untuk masalah jalan. Nanti dari Pak Satlantas ya, Pak Satlantas. Jadi yang jelas kendaraan tersebut dari arah Bandung, Lembang akan menuju ke Subang. Mendekati TKP ini ada oleng ke kanan menabrak kendaraan Perosa sini. Ya. Sehingga ini terjadi meluncur itu ya, sampai ke depan sana. Kemudian satu lagi ya, ini mungkin nanti hasil penyelidikan ini apabila hasil penyelidikan mengarah ke tersangka lain seperti contoh pengusaha, itu kita juga akan terapkan pasal terkait pengusaha yang mungkin ada kelalaian dan sebagainya bisa dijadikan tersangka ya. Ini sangat memungkinkan ya. Jadi tidak hanya mungkin pengemudi, bisa saja tersangka kalau hasil penyidikannya mengarah ke adanya kelalaian daripada pengusaha kendaraan tersebut. Kan kalau pariwisata itu Kemenhub ya, bukan di sub wilayah. Apanya itu? Untuk masalah KIR atau masalah pengawasannya. Jadi itu ada di wilayah Kementerian Perhubungan ya, di wilayah juga ada BPTD ya, itu nanti bisa ditanyakan ke sana. Masalah KIR dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Mana alat? Musibah yang terjadi atas korban yang ada 11 orang meninggal dunia, 10 dari kendaraan bis, siswa, 1 pengendara sepeda motor. Itu seluruh korban Jasara Harja menyatakan terjamin dan Jasara Harja akan memberikan santunan. Saat ini teman-teman sudah selesai melakukan pendataan, proses pendataan masih dilakukan ya. Masih dilakukan, ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Untuk yang di rumah sakit sudah diberikan garansi letter, untuk santunan sedang diproses. Insya Allah sudah. Untuk yang meninggal dunia 50 juta, untuk yang luka-luka maksimal 20 juta. Per orang juga ya? Per orang. Kendati misalnya mereka kan tidak tertib, karena masyarakat lain kan banyak yang iri juga Bu, yang tidak tertib iuran, yang tidak memiliki SIM, tidak STNK. Misalnya ketika yang R2 atau yang Verosa tidak tertib, tetap aja. Iya, itu ranahnya Jasara Harja adalah melindungi korban kecelakaan lalu lintas di undang-undangnya sedemikian. Ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan undang-undangnya dirubah ya Bu. Ya, Bu Dewi, buka tah direktur atau nggak? Oke, Tribuners. Demikian tadi keterangan dari Korlantas Polri ya dan Jasara Harja yang sudah memberikan keterangan
di saat beliau bersama rombongan melihat ke lokasi kecelakaan lalu lintas bus Putra Pajar ya, yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ya, yang terjadi pada hari kemarin ya, hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 18.45 ya, jadi sekitar pukul 18.45. Jadi bus tersebut ya dari arah Bandung ya, dari arah sana menuju ke Subang melewati turunan ini, kemudian mengalami oleng ke kanan, kemudian menabrak Avanza di depan sana, dan kemudian sepeda motor di sini sebelum mobil tersebut terguling di sini ya. Akibat peristiwa tersebut, Tribuners, mengakibatkan 11 orang meninggal dunia ya, 10 diantaranya adalah dari SMK Lingga Kencana, dan 1 orang pengendara sepeda motor warga sekitar sini. Adapun korban yang luka berat dan luka ringan itu sekitar 32 orang ya, yang tadi malam dirawat di RSUD Subang, dan sebagian lagi dirawat di puskesmas terdekat. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh pihak dari Korlantas, jadi dugaan sementara ya, terjadi ketidakadaan fungsi rem ya di perkiraan, jadi masih dugaan sementara karena masih dalam pemeriksaan ya. Bisa jadi human error ya, atau bisa terjadi juga karena kelalaian ya dari pihak perusahaan otobusnya sendiri. Dan Jasara Harja juga sudah dipastikan akan